Kemudian memotong anggaran besar-besaran di kementerian dan juga lembaga itu bagian dari menjalankan ataupun menunaikan janji politik kampanyenya ya. Karena tadi dikatakan oleh Bang Andi ya, ini memang program populisnya Pak Prabowo begitu. Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresi kebingungannya kurang ya. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Ini program makan bergizi gratis ini apa? Wons? Ya, Dan Mas ya? Kan karena ini program prioritas program kampanyenya Pak Prabowo ini. Itu pertanyaannya Nana, laporin ke Pas Wapres. Kan dibikin tuh, lapor Mas Wapres. Jadi Mas Wapres, ini yang Mas dan Wons ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Ya. Korporatnya apa nggak boleh tapi sama negara ini? Boleh, ya, tapi boleh, kan? timbal ya. Ya, tapi kan memang kan harus ada itunya lah ya. Nah itu tuh. Itu coba bukan. Yang sebelumnya ada itunya. Ada itunya itu. Itunya tuh pikirannya dia yang. Oh, itu tuh masih balas budi. Itunya Pak, bayar pajak dia. Oh, oke. Jelas dong bayar pajak dia. Gitu ya. Ya kan pihak swasta misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Iya. Tapi janganlah. Pasti baru di Indonesia ya? Awal kan dari kandungan kan juga sudah bisa dulu. Nah, iya, kalau sudah jadi bayi, sudah ini ya stunting ya. Tapi dalam kandungan, kalau jadi beri gizi yang bagus, itu tidak akan. Kita boleh lihat nanti di Silicon Valley, itu juga dari Indonesia. Kenapa sih? Loh, gua kenapa sih? Ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Ya, sebentar. Dari tadi Anda nggak menyebutkan soal infrastruktur. Jadi tampaknya prioritas pemerintahnya Pak Prabowo ini adalah kalau melihat responnya Pak Jokowi ya, ini apa? Anda melihatnya bentuk kekecewaan atau kekhawatiran ternyata visi keberlanjutan itu nggak dilanjutkan gitu. Ya emang dia mau ngomong apa? Dia mau marah-marah. Ya kan dia bukan presiden. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia katakan ya itu. Tanya sama presiden dong. Jangan tanya sama saya. Makanya saya lagi ujian. Tanya. Kan jadi maksud saya. Ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan selesainya kapan? Beliau. Mungkin selesainya kapan? Mungkin ya 2029 bisa selesai. Oke, secara kebijakan sebentar Pak. Sebentar. Anggaran kesehatan presiden jangan dipotong. Oke, sebentar Pak. Cuma pertanyaan saya begini juga, harus ada kerjasama juga dengan PCO nih. PCO ini memang diberdayakan juga. Gemuk lagi PCO. Ya kan? Jangan hanya di kantor ini. Ya harus bisa juga take inisiatif untuk membantu Menko. Itu lo ngomong ke dalam nggak? Kan? Artinya jangan lo gunakan banana ini untuk ke sana. Bahwa ini ada juga yang harus kita tanggung bersama, terutama dari pemerintah. Kesel banget katanya PCO. Jadi ada persoalan komunikasi. Yang kedua itu mengenai tadi. Lebih banyak lo tampil di televisi. Saya lagi menuju begini. Tunggu dulu dong Bang Adian. Saya masih bertanya begini Bang Adian. Dari mana duitnya? Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Mas Maula. Ada sebuah perdebatan yang cukup menarik sekali teman-teman ya. Ada Bang Henry, ada Bang Adrian, di situ ada 5 narasumber. Cuman yang satu ini kayaknya kurang mengeluarkan kata-kata yang kurang menohok teman-teman ya. Nah di sini itu sedang membahas yang namanya makan bergizi gratis. Wis podo uli teman-teman urung. Anak-anaknya yang sekolah itu mendapatkan makan bergizi gratis. Ini debat ini cukup menarik teman-teman ya. Kalau teman-teman mau benar-benar mendengarkan kata-kata terutama dari Bang Henry dan Bang Adrian Napi Tupulu. Oke, nggak perlu panjang lebar ya. Nanti teman-teman bosan mendengarkan suara saya. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, Anda melihat bahwa ambisi Presiden untuk bisa menambah anggaran makan bergizi gratis sampai 100 juta, kemudian memotong anggaran besar-besaran di kementerian dan juga lembaga itu bagian dari menjalankan ataupun menunaikan janji politik kampanyenya ya. Karena tadi dikatakan oleh Bang Andi ya, ini memang program populisnya Pak Prabowo begitu. Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresinya kurang. Ekspresi kebingungannya kurang ya. Kurang.
Jadi emang mau nggak mau tuh Pak Prabowo harus melaksanakan itu. Kenapa? Karena kalau enggak, rakyat kan banyak nunjuk dan banyak bertanya. Sudah menuntut mana kemarin waktu itu dijanjikan. Nggak kejadian. Tapi kan dalam ilmu manajemen itu ada wants dan needs ya. Wants itu bisa banyak, tapi needs itu kan sedikit gitu. Saya mau punya mobil gitu, ya needs-nya apa gitu. Mas-nya apa? Mas dan wants, sorry, di dalam manajemen itu. Yang harusnya tuh yang mana dilaksanakan. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan. Itu yang penting kan. Jadi sekarang tuh bertanya. Tuh uangnya nggak ada, terus mau gimana? Terus anak nanya terus. Kita semua bingung kan, makin bingung. Tadi saya tambah bingung, 1.300 triliun. Kan tadi udah defisit 600 triliun. Dipotong cuma 300 triliun. Kurang. Maka masih kurang 300 triliun. Narik utang baru 700 triliun. Iya, terus pajak baru 50 triliun kalau nggak salah masuk. Nah terus mau gimana ini? Jadi kita... Utang 1.300 triliun. Iya, nah jadi maksud saya... Waktu ini saya nanya ke Bang Nasir juga, betul itu tadi pertanyaan anak. Waktu ngatur APBN di 2024 tuh gimana sih? Sampai kemudian sekarang tuh ternyata bisa defisit banyak gitu. Defisitnya banyak. Terus gini, bayangin yang baru jadi menteri. Baru dipisah nih. Gedung baru jadi, ruangan baru jadi. Baru mau kerja, uangnya nggak ada. Mau pinjem, nanti dituduh macam-macam. Dituduh budak, oligarki lah, dituduh ini, dituduh itu. Kalau saya sih apresiasi tuh Pak PU itu. Kenapa? Jujur dia. Jujur. Ya emang gimana sih di blog ditanya-tanya ke saya. Gitu, atau misalnya Pak Treng gitu ya, ditanyain pagar laut gimana? Gimana sih kan sekarang udah LPG nih, kok ditanya-tanya lagi pagar laut? Itu adalah bentuk kebingungan para menteri-menteri itu menurut saya. Justru mestinya ditanya yang putus asaan ya dari para menteri. Kan gitu ya, nanya putus asa ya. Iya, lihat putus asa soalnya para menteri itu. Jadi gini, balik ke yang tadi nak. Iya. Jadi pemerintah tentukanlah mana yang must dan mana yang wants. Kalau emang must ya harus dilakukan. Yang wants ini nanti aja. Mau beli mobil, wants-nya apa? Ada mesinnya bisa jalan gitu. Masalah AC, TV segala macam belakangan. Jadi program makan bergizi gratis ini apa? Wants. Yang Mas ya, kan karena ini prioritas program kampanyenya Pak Prabowo ini. Itu pertanyaannya Nana, laporin ke Pas Wapres, kan dibikin tuh, lapor Mas Wapres. Jadi Mas Wapres, ini yang Mas dan wants ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Jadi ya sorry, kalau gue tambahin begini, nggak bisa lo pakai contoh India, nggak bisa lo pakai contoh Jepang. Lama itu. Bukan cuma Jepang itu musimnya 4. Negara maju. Bukan, akan ada satu musim di mana dia tidak bisa bercocok tanam, berpengaruh terhadap kualitas makanan dan sebagainya. India ada persoalan ras ya, dorongan itu. Seperti itu. Jadi tidak bisa sama. Indonesia sih Indonesia. Yuk kita rumuskan sendiri. Saya setuju begini. Salah nggak kira-kira kalau pemerintah berpidato, rakyatku yang terhormat, kita harus membuat prioritas. Prioritas stunting tertinggi 1, 2, 3. Nah, itu dulu. Masnya tuh ya, mas. Ya, Mas itu dulu. Harus. Yang lain saya lihat sudah bisa mencukupi sudah. Rakyat juga terima kok. Daripada muncul gejolak sosial, 2 juta orang tidak bekerja karena infrastruktur tidak terbangun. Orang bilang sama istrinya, "Mah nanti kita sekolahkan anak setelah pasir kita laku." Lah, pasirnya nggak kebeli. Batunya nggak kebeli. Kenapa? Seluruh infrastruktur berhenti. Cat berhenti, pasir berhenti, batu berhenti, kayu berhenti, besi berhenti. Itu dampaknya panjang sekali. Nah, bisa nggak muncul gejolak? Bisa. Bagaimana mempersiapkan situasi agar gejolak itu tidak muncul? Kejujuran para pemimpinnya, bilang aja. Kita harus buat prioritas. Oke. Itu loh. Tapi kelihatannya ini tujuannya ini salah satu jalan keluar yang dipersiapkan. Saya takutnya itu minta lagi oligarki. Ki, ini bantuin kita dong. Karena diserahkan ke infrastruktur ke swasta kan. Iya, semuanya swasta. Nanti ujung-ujungnya mereka minta apa lagi gitu dari kita. Oke, silakan Bang Andi menjawab. Saya tanya, oligarki itu apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Korporatnya apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Boleh, Ya, tapi boleh, kan? timbal ya. Tapi kan memang kan harus ada itunya lah ya.
Nah itu tuh. Itu coba bukan. Yang sebelumnya ada itunya. Ada itunya apa maksudnya Bang itu. Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih balas budi. Itunya Pak, bayar pajak dia. Oh, oke. Jelas dong bayar pajak dia. Gitu Ya kan? Yang menyerap tenaga kerja. Waktu zamannya Kita lihat gini ya, jangan selalu berpikir bahwa itu harus pemerintah semua. Kita harus libatkan juga lah pihak swasta, misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Tapi janganlah. Pasti baru di Indonesia ya. Gini lah, jangan berharap begini, jangan berpikir bahwasanya oligarki itu ya itu adalah sampah. Dia itu punya andil juga untuk membangun negara ini. Korporasi itu juga punya andil membangun negara ini. Masa tertarik sama Pak Agus lagi Pak Agus. Ya tadi yang bicara stunting itu. Di dalam, sebentar dulu Pak Adian, saya mau ini jawab. Ke Pak Agus. Ya. Kalau Pak Agus tadi ya untuk masalah MBG ini. Kontradiktif, Tadi terlalu ambisius. Ya. Kalau kita lihat triggernya memang masih untuk ibu untuk ibu anak, hamil. Enggak, sorry, untuk anak dulu. Ya kan? Baru nanti kan ke ibu hamil. Ibu hamil kan juga tujuannya bagaimana? Kalau dia diberi gizi yang baik, pasti itu juga stunting itu akan berkurang. Ya kan? Stunting itu sakit dan harus dokter anak yang memberitahu, bukan dokter biasa. Nah, dari awal kan dari kandungan kan sudah bisa dulu. Nah, iya, kalau sudah jadi bayi sudah ini ya stunting ya. Tapi dalam kandungan kalau dia diberi gizi yang bagus itu tidak akan. Enggak, gizi bagusnya enggak. Jadi keluarnya itu harus jangan dibilang kurang gizi, dia sakit gizi. Itu yang tidak dipakai. Saya punya 14 di 15 desa. Ya, semuanya sakit gizi dalam 4 bulan selesai tapi dikasih obat. Oke, kita kembali lagi ya, kita nggak bicarain stunting nih, kita lagi bicarain MBG. Enggak, mungkin ada yang oligarki tadi tuh. Oligarki. Oke, sebentar Bang. Gini, sorry. Kita itu tidak pernah melahirkan entrepreneur sejati. Oke. Oligarki kita bukan lahir karena jiwa dan pertarungan entrepreneur dia. Tidak. Fasilitas. Tapi karena fasilitas, proteksi negara. Mau kita ceritakan satu persatu nama oligarkinya dan sejarah mereka berdiri? Oke? Kalau kita omongin, ribet nih bos. Kenapa dia berdiri? Apa fasilitas yang diberikan negara? Apa perlindungan yang diberikan negara? Berapa hektar? Semua punya data itu. Oke? Bukan itu yang akan membangun bangsa ini. Itu loh. Bukan kita anti pengusaha, tidak. Pengusaha-pengusaha lah. Silahkan. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dan mau mengambil lagi itu problem. Ya itu maksudnya law enforcement-nya. Makanya gue bilang ke lu, oligarki kita sejarahnya tidak sama dengan entrepreneur Jepang, entrepreneur Korea, entrepreneur Eropa, nggak sama. Itu. Oke, kembali lagi tadi, silakan. Ya, tadi juga yang mengenai MBG ambisius, kemudian kontradiktif. Kalau MBG ambisius ya, itu kan persepsi mereka, ya para narasumber. Pasti pemerintah itu sudah memikirkan gitu. Dari mana sumber dananya ini? Ya, nggak ujuk-ujuk bahwa itu ada. Keinginan dari lagi kebingungan sekarang. Iya kan? Lagi kebingungan ini sekarang. Ya, itu tadi kan dapat 100 triliun dari pemotongan anggaran ini. Ada pemotongan anggaran itu apakah 366T itu dibawa ke MBG? Kan enggak juga. 100 diambil. 100 kan diambil, tapi ada 71 sudah ada. Itu dana dari Kemenhan. Ya tinggal cari tambahan itu. 100. Mungkin dari potongan itu. Ya kan? Nah yang lainnya itu tinggal bagaimana masing-masing kementerian itu mengecek mana yang skala prioritas. Gitu loh. Itu diutamakan, terutama apa? Pelayanan publik. Itu skala prioritas dong bos. Kita omongin. Terus gini bos, gue menarik yang ini. Masalah yang di India 10 tahun. Coba di India. Mana di India? Di Silicon Valley itu orang India semua CEO-nya. Ya oke teman-teman, itulah tadi ya perdebatan yang cukup menarik sekali ya antara Bang Henry, ada Bang Adian. Ini cukup menarik ketika kita mendengarkan bersama-sama ya. Jadi ada kayaknya itu ada di satu studio itu ya, kayaknya di situ bikin ngakak semuanya oleh Bang Henry teman-teman ya. Bahkan beliau itu yang cuman bisa menjadi apa itu tadi ya, humas ya. Beliau terang-terangan mengatakan cuman satu-satunya cuman Ustadz Yusuf Mansur teman-teman ya. Dari mana duitnya? Aduh, ada-ada aja ya Bang Henry. Nah oke teman-teman ya. Nah, ini ada banyak sekali komentar dari video perdebatan tadi teman-teman ya. Nah ini kita bacakan, enggak usah terlalu banyak lah ya. Kita ambil yang cukup
menohok ya. Ini dari @aini Hafiz ya. Bang Henry pinter banget bikin orang jadi emosi. Aduh, boykot bayar pajak sesuai arahan Bapak Presiden untuk menghemat anggaran ya, anggaran rumah tangga. Ya benar, sekarang itu pengeluarannya itu besar teman-teman ya, tapi pemasukan itu tidak sesuai. Aduh, luar biasa ini ya. Kadang-kadang memutar otak bagaimana caranya mendapat duit untuk bertahan hidup, jajan anak, aduh. Pusing-pusing ya. Tapi kita harus menikmatilah bagaimana caranya kita itu untuk menghidupi dan berjuang diri kita supaya bisa hidup teman-teman ya. Percuma makan siang gratis kalau sarapan pagi dan makan malam tidak bisa karena orang tuanya di PHK. Nah ini teman-teman ya. Penting mana sih antara makan siang gratis dan lowongan pekerjaan? Nah, orang tua ini diberikan pekerjaan, dibuat lapangan pekerjaan yang banyak teman-teman ya. Kalau menurut saya sih, kalau orang tuanya mampu ya pasti tidak perlu makan gratis, makan bergizi. Orang tuanya pasti akan ngasih makan bergizi teman-teman ya. Kalau misal bapaknya kerja, punya penghasilan yang besar, cukup buat anak sekolah, cukup untuk buat keluarga, untuk bertahan hidup. Tidak perlulah kayaknya ya makan siang gratis kalau seandainya ini ya, orang tuanya itu punya pekerjaan. Sekarang itu nyari pekerjaan itu kan susah banget teman-teman ya, luar biasa ya. Makanya otak sekarang pemuda-pemuda itu rambutnya itu cepet putih, mungkin saking bingungnya ngadepin, waduh mau mau kerja gimana ya, susah ya. Kekeliruan Pak Prabowo, kenapa orang-orang Jokowi masih dipakai? Oke ya, ini orang wakentum projo habis-habisan membela oligarki karena sudah banyak makan uang haram. Makanya sudah buta keadaan negeri. Seharusnya projo bubarkan aja pengkhianat-pengkhianat negara. Ya sekarang Pak Jokowi memang sudah tidak menjadi presiden ya. Buat apa ini projo ini masih ada teman-teman ya. Kalau itu masih ada itu buat apa? Sedangkan Pak Jokowi itu sekarang sudah bukan presiden lagi. Pro Jokowinya untuk apa membela Jokowi? Apa dari projo ini terus dia itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar? Itu kan kita juga tidak tahu, cuman mereka yang tahu teman-teman ya. Bang Hensat, Bung Rocky Gerung mantap. Wah, enggak ada di sini. Polos, ini dari @awailovi1. Polos, lugu, rajin tengok gorong-gorong, suka berbohong, dan memberikan ilusi selalu kepada rakyat, hutang top skor, ternyata membuat manajemen negara berantakan. Pro kapitalis bahkan sampai membuat pemotongan anggaran di pemerintah era selanjutnya. Itulah Lurah Konoha. Nggak usah makan gratis kalau banyak pihak PHK di kementerian. Kalian waktu kecil makan singkong aja ngomong udah pinter. Iyalah, kalau kita mah orang desa mah makan apa baik. Singkong dimakan, jagung dimakan, pisang dimakan. Itu bagi kami sudah sangat bergizi sekali. Kalau orang desa itu makan, yang penting itu bisa buat kita itu bertenaga, nanti kita kerja nyangkul. Aduh. Ya takutnya begini ya, nanti bisa jadi menyesal ya. Sudah dikasih makan siang gratis, makan bergizi gratis, tapi keluar dari sekolah itu enggak cerdas teman-teman ya. Ini gimana ini?
sudah dapat makan gratis tiap hari, tapi keluar dari sekolah ndak pada cerdas. Kan nyesel. Mendingan dibuat untuk membayar guru-gurunya. Supaya guru-gurunya itu lebih semangat untuk mengajar dan mengevaluasi pendidik itu biar lebih bermutu dan lebih jos, teman-teman ya. Kalau gaji guru besar, otomatis guru itu mengajarnya itu lebih semangat, ya kan? Tapi kalau pas-pasan ya repot juga ya. Coba uangnya diminta ke Pak Jokowi, masih ada nggak uang 11 triliun T? 11 T di saku beliau yang pernah dibilang saat debat Capres. Masih ada nggak ya? Makan gratis tapi bikin derita bangsa, berarti makannya nggak gratis karena nyomotin hak yang lain tanpa izin. Soneo pemuja Jokowi semakin dibikin tolol oleh Bang Adian dan Bang Henry. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang perdebatan tadi antara ada Bang Adian, ada Bang Henry, ada juga lah teman-teman juga sudah paham tadi ya. Silakan teman-teman semuanya kalau mau komentar jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam bahagia untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.